Selamat pagi, salam sejahtera buat keluarga yang dikasihi Kristus. Kita berjumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga dengan saya, Hendra Aribowo. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Kau percayakan sampai saat ini. Pagi ini kami rindu merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk memahami dan melakukan dalam keseharian keluarga setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema renungan pagi ini adalah bahasa cinta. Anda semua pasti tidak asing dengan kisah A Very Short Man. Ya, benar. Ini adalah salah satu dari 105 kisah Alkitab di dalam buku Read With Me Bible. Cerita Alkitab bergambar yang disukai oleh anak-anak usia 4-8 tahun. Yang menarik adalah meskipun kisah A Very Short Man hanya ditulis dalam 7 baris kalimat, namun saat diceritakan pada anak kecil, banyak pertanyaan diajukan dengan what, why, dan untuk menjelaskannya butuh lebih dari sekedar 7 kalimat. Cerita tentang Alkitab dari orang tua pada anak kecilnya, dari opa-oma pada cucu kecilnya, menjadi aksi bersama yang syarat makna, penuh arti, sangat bermanfaat. Orang tua percaya firman Tuhan, anak-anak menjadi cinta Alkitab. Sangat berkualitas untuk menumbuh kembangkan anak. Apakah ibu, bapak, dan saudara juga mengalaminya? Memang harus menyediakan waktu khusus untuk itu. Menyediakan waktu yang berkualitas adalah salah satu jenis bahasa cinta dalam keluarga. Seperti konsep bahasa cinta yang dikemukakan oleh Gary Chapman dalam bukunya The 5 Love Languages. Dalam kisah Sakius di Injil Lukas, pasal 19 ayat 1-10, Yesus meneladankan bahasa cinta itu. Di ayat yang kelima, Yesus berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Tuhan Yesus tahu persis apa yang diharapkan oleh Sakius, apa yang diinginkan oleh Sakius, sehingga ajakan Tuhan Yesus itu menjadi kabar baik bagi Sakius. Kabar yang sangat menggembirakan bagi Sakius. Dilanjut pada ayat 6, lalu Sakius turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tuhan Yesus juga menyediakan waktu khusus untuk itu, karena akan menumpang di rumah Sakius, bahkan tinggal di rumah Sakius. Ada kedekatan dan pelayanan saat itu. Perjumpaan Tuhan Yesus dengan keluarga Sakius menghadirkan hadiah yang sangat berarti bagi Sakius dan keluarganya. Apa yang Tuhan Yesus hadiahkan? Di ayat 9, Tuhan Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini." Indah bukan? Relasi Tuhan Yesus dengan Sakius dan keluarganya ini menginspirasi kita untuk memeriksa diri. Sudahkah kita seperti yang Yesus teladankan? Membawa kabar baik, menyediakan waktu khusus, menghadirkan hadiah, saling melayani, serta ada kedekatan di dalam keluarga. Itulah 5 jenis bahasa cinta. Menjelang berakhirnya bulan keluarga saat ini, mari kita merenungkan kembali. Apakah di keluarga kita masih memiliki bahasa cinta?
Apakah kita tahu bahasa cinta masing-masing anggota keluarga kita? Sehingga kita bisa saling mengkomunikasikan bahasa cintanya masing-masing dan tercipta komunikasi kasih. Apakah bahasa cinta sudah diwujudkan sebagai tindakan kasih di dalam keluarga? 3 hal itu penting karena bahasa cinta bisa berubah seiring waktu dan keadaan. Apalagi dalam keadaan sekarang ini, sebagai akibat dari pandemi, kemajuan pesat teknologi digital, dan ketidakpastian global yang menimbulkan banyak ketidakpastian di masa depan, sehingga membuat perubahan pola komunikasi di dalam keluarga. Dibutuhkan peran orang tua yang memahami bahasa cinta dalam keluarga. Surat Paulus pada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 4 menasihatkan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan di surat Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24 kita diingatkan, marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kiranya firman Tuhan tersebut akan menopang setiap anggota keluarga untuk saling memperhatikan. Maka kita akan mampu mewujud nyatakan bahasa cinta menjadi tindakan kasih. Mampu menggunakan bahasa cinta saat terjadi masalah, bahkan konflik, sehingga rumah kita menjadi tempat yang memberikan rasa aman dan kebahagiaan bagi setiap anggota yang pulang dan berkumpul di dalamnya. Milikilah bahasa cinta, mintalah bahasa cinta melalui doa kita setiap hari, seperti lirik dalam lagu Bahasa Cinta. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami sebagai keluarga Kristen untuk senantiasa lebih memperhatikan setiap anggota keluarga kami, dan mengungkapkan kasih melalui tindakan nyata dengan meladani tindakan kasih-Mu. Kami berdoa untuk setiap keluarga, khususnya yang pada bulan keluarga ini memperingati ulang tahun pernikahan, agar mereka tetap setia bersama dengan Engkau dan bahasa cinta-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan. Tuhan memberkati.